Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah kembali memberikan karunia-Nya kepada kita berupa kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Yang betapa bahagianya kita ketika sholat Jumat kita berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Ada beberapa tafsir walayalin asr. Yang pertama adalah 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, dan tafsir yang lain adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa syukur itu mari kita wujudkan dengan senantiasa menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan Ramadan yang oleh Imam Ibnul Jauzi, bulan Ramadan itu beliau ilustrasikan posisi Ramadan dengan 11 bulan yang lain sebagaimana posisi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan 11 saudaranya. Setidaknya ada 2 perbandingan mengapa beliau kemudian mengilustrasikan Ramadan dengan Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ketika Yusuf kecil menjadi anak yang paling dicintai oleh bapaknya, maka begitu juga Ramadan menjadi bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 11 bulan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ketika Yusuf sudah menjadi menteri ekonomi, penguasa di Mesir, yang dia bisa melakukan apa saja terhadap saudaranya yang datang meminta bantuan, tetapi beliau tidak membalas perlakuan kejam dari saudara-saudaranya. Justru beliau kemudian mengatakan apa yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat yang ke-96, la tasriba 'alaikumul yaum. Hari ini tidak ada celaan atas kalian. Beliau mengampuni kesalahan saudara-saudaranya pada saat beliau mampu membalas perlakuan saudara-saudaranya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sebagaimana Yusuf mengampuni kesalahan-kesalahan saudaranya,
begitu juga di Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kaitannya dengan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu hal yang memberikan kabar gembira kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, qad ja'akum Ramadan. Sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Iftaradallahu alaikum siyam, diwajibkan kepada kalian di dalamnya untuk berpuasa. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kemudian Rasulullah mengabarkan kepada kita betapa mudah kita melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Beliau kemudian bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah, di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallus syayatin, dan kemudian setan-setan dibelenggu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sungguh di bulan ini, bulan di mana kita diperintahkan untuk melakukan ibadah puasa, yang ibadah puasa itu sangat istimewa, sehingga Allah kemudian perlu berfirman, asyamu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pada saat yang sama, Allah pun memberikan kemudahan yang disampaikan lewat lisan Rasulnya, bahwa pada bulan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan makhluk yang senantiasa menggoda kita pun dibelenggu. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mari kita ikuti apa yang Buya Hamka sampaikan dalam salah satu kisah beliau tentang ilustrasi Ramadan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sekaligus mengevaluasi diri kita masing-masing, kita pada posisi yang mana kaitannya dengan Ramadan. Dalam salah satu tulisannya beliau mengisahkan bahwa dulu ada seorang raja yang satu ketika hendak memberangkatkan pasukannya untuk sebuah pertempuran. Sebelum berangkat, sang raja mengumpulkan pasukannya, kemudian berpesan, wahai para prajuritku, untuk menuju medan pertempuran, nanti kalian akan menyeberangi sebuah sungai. Pesan saya satu, apapun yang kalian injak di sungai itu, bawa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, semua prajurit mendengar apa yang dipesankan oleh sang raja. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah ketika mereka melewati sungai itu bukan dalam kondisi pagi atau petang, bukan kondisi terang benderang. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka menyeberangi sungai itu kondisi sangat gelap. Ketika menyeberangi sungai, maka pasukan terbagi menjadi 3 sikap. Yang pertama, sesungguhnya dia mendengar apa yang dipesankan oleh sang raja, yakni bahwa apapun yang mereka injak harus dibawa. Tetapi semuanya berpikir bahwa apa yang akan kita injak di sungai, selain batu, pasir, lumpur atau lumut, maka sebagian prajurit yang pertama melewati sungai tanpa membawa apapun. Golongan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mereka ingat pesan sang raja. Mereka bawa tetapi tidak maksimal. Mereka hanya membawa apa yang bisa mereka bawa saja, tanpa berusaha untuk memenuhi wadah-wadah mereka. Sementara golongan yang ketiga begitu taat kepada pesan sang raja. Apapun yang mereka injak, mereka masukkan di dalam kantong-kantong mereka. Maka ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ketika hari sudah siang, di tempat peristirahatan mereka membuka apa yang mereka ambil dari sungai, dan ternyata yang mereka bawa dari sungai adalah intan permata. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, betapa sangat menyesalnya golongan yang pertama yang mereka menyeberangi sungai tanpa membawa apapun. Golongan yang kedua, sekalipun mereka berhasil membawa, tetapi mereka pun juga tetap menyesal. Lain dengan golongan yang ketiga, mereka puas dengan apa yang mereka usahakan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, prajurit-prajurit itu adalah kita semua,
hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungai itu adalah Ramadan. Dan apa yang dibawa dari sungai itu adalah pahala-pahala yang Allah janjikan kepada kita. Maka mari kita lihat sekarang, menjadi golongan yang manakah kita ketika Ramadan datang? Apakah kita menjadi orang yang ketika Ramadan datang bersikap biasa saja, tidak ada bedanya Ramadan atau tidak? Atau menjadi golongan yang kedua yang ketika Ramadan kita menjadi alim sedikit, tadinya tidak pernah ke masjid kemudian datang ke masjid, tadinya tidak pernah sedekah kemudian sedekah? Atau kita menjadi golongan yang ketiga yang mengambil setiap kesempatan apapun di dalam Ramadan untuk senantiasa menjadikannya sebagai amal soleh? Dan yang bisa menilai adalah diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya setelah mengabarkan bahwa di dalam Ramadan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Beliau mengabarkan fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam yang khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di beberapa tempat khatib mengisi kajian dan bertanya kepada para jamaah, siapa yang pernah ketemu dengan Lailatul Qadar? Jarang di antara mereka yang berani mengangkat tangan. Padahal ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa bedanya Lailatul Qadar dengan bulan purnama? Bukankah bulan purnama selalu datang setiap bulan kepada kita? Yang membedakannya dengan Lailatul Qadar adalah bulan purnama itu jelas waktunya, sementara Lailatul Qadar tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia pasti datang. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita lihat bagaimana sikap kita ketika Lailatul Qadar itu datang, karena dia pasti akan datang kepada kita, menemui kita. Persoalannya ketika Lailatul Qadar itu kita lagi ngapain? Sebagaimana ketika ada orang pejabat tinggi yang berjanji akan datang ke Masjid Utsman bin Affan, dia kemudian akan memberikan bingkisan kepada seluruh jamaah, juga berjanji ketika para jamaah punya request selagi dia bisa, dia akan penuhi. Maka kita semua akan datang pada hari di mana pejabat itu datang. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, persoalannya lagi-lagi Lailatul Qadar tidak dijelaskan datangnya kapan. Tapi kita tahu dari apa yang dikabarkan Rasulullah bahwa dia pasti datang. Entah tanggal berapa, tapi dia pasti datang. Dan Rasul sudah mengabarkan kepada kita, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya kita dijanjikan oleh Allah dengan 1000 bulan kebaikan. Kalau kita ilustrasikan seseorang yang kerja dengan gaji bulanan, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, di malam Lailatul Qadar itu ketika kita punya atasan, maka dia akan memberi kita gaji selama 1000 bulan. Masya Allah. Maka kalimat terakhir di hadis Rasulullah kemudian membuat kita menjadi ngeri-ngeri sedap. Karena Rasulullah kemudian bersabda, man khurima khairoha faqad khurima. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah orang yang terhalang. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, mari kita lihat seperti apa kita, persiapan kita dengan Lailatul Qadar yang pasti akan datang, atau bahkan mungkin Lailatul Qadar sudah datang tadi malam juga kita tidak tahu. Khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan mengingatkan para jamaah sekalian supaya kita maksimal, jangan sampai menjadi golongan yang pertama ketika menyeberangi sungai lewat Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa, atau golongan yang kedua dia sebisanya saja mengisi Ramadan. Kita berharap menjadi golongan yang ketiga, kita isi setiap detik, setiap saat di Ramadan ini untuk senantiasa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti keluar dari Ramadan apa yang menjadi outcome dari Ramadan yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yakni menjadi hamba-hamba yang bertakwa bisa kita raih. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semua punya Allah, punya Tuhan yang fair, yang memberikan kebebasan kepada kita semua, bebas sebebas-bebasnya untuk memilih apapun yang akan kita lakukan. Artinya sebetulnya kita punya kemerdekaan untuk berbuat sesuai dengan yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seringkali khotib sampaikan ayat firman Allah di dalam surat Yunus ayat yang ke-99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Dan seandainya Rabbmu menghendaki la'amana man fil ardi kulluhum jami'an, maka dia akan bisa menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini beriman. Ma'asyiral muslimin, kemudian Allah menantang kita semua, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa karena itu kemudian kalian akan memaksa manusia menjadi orang-orang yang beriman? Karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, di dalam ayat yang lain Allah memberikan pilihan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin beriman, silakan dia beriman. Barang siapa ingin kafir, silakan dia kafir. Kaitannya dengan Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimahullah, silakan kita mau jadi golongan yang pertama, mau jadi golongan yang kedua, atau jadi golongan yang ketiga, itu terserah kita. Tapi ingat, Allah kemudian di dalam surat Al-Kahfi mengingatkan kepada kita semua, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Bagi orang yang zalim sudah dipersiapkan oleh Allah neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari di hari yang ke-23 ini ada sisa 6 atau 7 hari lagi kita bisa memaksimalkan amal kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa aqimissalam.